Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di FKPH Talk, Berbakti dengan jasa dan karya. Oke, pada episode FKPH Talk, episode berapa Mas? Ini udah episode keempat deh kalau nggak salah. Episode keempat kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai membahas mengenai 77 tahun catatan konstitusi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Nanggulan dari Departemen Kajian dan Diskusi Fakultas Hukum FHUI. Perkenalkan juga saya Rahmat Hidayat, mahasiswa hukum, juga berkontribusi di Departemen Kajian dan Diskusi FKPH, Fakultas Hukum FHUI. Nah, di sini kita ditemani pemateri kita. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. Belum terkenal ya. Mungkin ada teman-teman teman-teman banyak yang Ya. tahu, tapi Ya, nama saya M. Syafi'i. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum UI, aktif juga di Pusham UI. baik, langsung saja. Jadi begini, Indonesia ini kan sudah berkomitmen untuk melindungi setiap warga negaranya di dalam konstitusi, termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Namun setelah ini baru 77 tahun ini Pak, tak dirasa demokrasi Indonesia ini dan kebebasan berekspresi mengalami kemunduran setelah dua dekade. Nah, menurut Bapak ini, apakah demokrasi dan kebebasan berekspresi Indonesia ini apakah benar mengalami kemunduran? Ya, pertama ketika kita membincangkan demokrasi itu kan kita sedang membincangkan apa sih definisi demokrasi ya. Demokrasi itu kan adalah pemerintahan rakyat. Jadi sebuah pemerintahan, sebuah negara itu rakyatlah yang utama kira-kira gitu ya. Demokrasi itu adalah antitesis dari satu pemerintahan yang hanya dikelola oleh satu orang atau seorang raja atau tokoh agama misalkan begitu ya. Nah, karena itu demokrasi itu pilihan. Bahkan banyak dipilih oleh banyak negara ya. Dan Indonesia sudah memilih demokrasi dan termaktub dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 1 ayat 2 gitu. Bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi itu yang harus clear. Jadi memang Indonesia itu sudah memilih bahwa sistem bernegara kita itu adalah demokrasi. Nah, kita sudah merdeka sudah 77 tahun ya, sudah cukup lama nih gitu kan. Di masa Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang adalah Orde Reformasi gitu kan. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Jadi kalau kita telaah satu-satu itu panjang nih, karena saya juga lahir belum di masa Pak Karno kan. Jadi belum begitu masuk di dalam suasana empirical di masa Orde Lama maupun di Orde Lama ya. Kalau Orde Baru saya sudah lahir pada waktu itu. Nah, kalau di Orde Lama saya kira fasenya cukup banyak gitu kan. Karena di Orde Lama itu kan kita pernah punya negara kesatuan, lalu berubah menjadi negara federal, negara serikat begitu ya. Karena kita pakai UUDS, Undang-Undang RIS gitu ya. Kemudian kembali lagi ke negara kesatuan lagi gitu ya. Tapi di situ kemudian kegambar itu bahwa di masa Orde Lama itu sempat kita mengalami masa-masa di mana suara pendapat rakyat itu betul-betul didengar ya. Kebebasan berpendapat itu mengemuka dengan sedemikian rupa begitu. Sampai pada akhirnya ada dekret presiden itu kan. Nah, dekret presiden Pak Karno gitu. Demokrasi terpimpin. Nah, di situ sudah Indonesia itu sudah mulai tuh demokrasinya itu bisa dikatakan di masa Orde Lama itu mengalami krisis yang kuat gitu. Kenapa? Ya karena sekali lagi pemerintahan itu kemudian dikendalikan oleh satu penguasa yaitu Pak Karno di masa demokrasi terpimpin itu ya.
Nah, Orde Baru itu adalah orde yang sangat ini ya, karena dia lahir di masa krisis, di masa Orde Lama, dan Orde Baru itu kan memang salah satu sistem yang dikehendaki kan begini, apa? Yang penting itu adalah keamanan. Yang penting adalah keamanan. Jadi pendekatannya itu adalah keamanan. Sehingga pada waktu itu di masa Orde Baru demokrasi itu nggak bisa berjalan gitu. Kenapa? Karena kekuasaan itu penguasanya adalah Pak Harto, luar biasa. Sehingga ada siapapun yang mencoba untuk melawan Pak Harto, melawan kekuasaan, ya mudah ditangkap gitu. Mudah ditangkap. Pada waktu yang menggunakan Pancasila dulu kan. Iya. Jadi Pancasila itu ditunggalkan. Nah, siapa yang melawan negara dianggap melawan Pancasila pada waktu itu. Nah, sampai kemudian Orde Baru itu runtuh ya tahun 98. Nah, udah lahir belum 98? Belum. Belum ya? Ini rata-rata lahir 2000 2001 Pak. Iya, masih muda ya. Masih muda gitu. Nah, jadi Pak Harto dijatuhkan pada tahun 98 begitu ya. Itu adalah puncak di mana banyak aktivis yang ditangkap, banyak aktivis yang dipenjarakan begitu kira-kira, banyak aktivis yang lari ke luar negeri. Lalu endingnya itu adalah reformasi 98 itu. Nah, reformasi 98, nah kita ini sekarang. Jadi reformasi 98 sampai dengan tahun 2002 saat ini gitu ya. Kita masih menggunakan sistem demokrasi setelah Orde Baru. Setelah Orde Baru. Jadi Orde Baru itu sebenarnya secara konstitusional ya kita daulat rakyat gitu. Tapi dalam praktek otoriter. Dalam praktek itu otoriter masa Orde Baru gitu kan. Karena daulatnya itu adalah kekuasaan pemerintahan itu dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok elit. Nah, reformasi ini juga panjang gitu, ya kan? Karena kita sudah berapa presiden kita, dari mulai Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan sekarang adalah Pak Jokowi gitu ya. Jadi sudah beberapa presiden yang kita sudah lewati gitu kan. Lalu perjalanan dari 98 ke sekarang seperti apa? Nah, itu demokrasinya ya kita ukur ya. Nah, kalau kita merujuk kepada Amnesty International, salah satu data Amnesty International misalkan begitu ya, hari ini itu tahun 2002 ini semakin kesini itu adalah titik puncak dari kemerosotan demokrasi kita. Salah satu ukurannya itu adalah hak berpendapat. Jadi di Indonesia ini semakin kesini itu semakin sulit orang itu berpendapat. Karena kalau kita berpendapat, maka akan sangat mudah dikatakan kita itu menghina, merendahkan begitu ya. Nah, setelah itu kita ditangkap, dipidanakan gitu, baik menggunakan pasal KUHP penghinaan begitu ya, atau pasal makar itu. Atau juga menggunakan undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang paling banyak jadi itu masalah sampai sekarang. Yang jadi banyak masalah di situ. Nah, sehingga data dari Amnesty International itu sampai ratusan kasus teman-teman dari aktivis, jurnalis gitu ya. Yang ditangkap dengan pasal undang-undang ITE. Gitu. Nah, sehingga ada banyak pengamat mengatakan ini adalah titik terendah dari demokrasi kita. Karena kebebasan berpendapat itu sangat mudah kemudian dikendalikan dan ditangkap. Gitu. Terus jadi titik terendah dari demokrasi ini sebenarnya akar permasalahannya itu di mana? Akar permasalahannya itu adalah karena salah satu ciri demokrasi itu kan adalah daulat rakyat ya. Iya. Jadi rakyat itu punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk berekspresi, punya hak untuk merespon semua persoalan begitu ya. Termasuk kritik itu biasa di dalam negara demokrasi. Nah, tetapi kemudian orang yang bersuara itu ditangkap, sangat mudah kemudian dipidanakan. Iya. Gara-gara pendapatmu ini merendahkan, pendapatmu ini
dianggap pendapatmu ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, kira-kira begitu ya. Ya, karena sekali lagi hari ini itu ya kita memang masih punya undang-undang warisan kolonial ya. KUHP kan warisan kolonial. Di KUHP itu pasal soal pencemaran nama baik itu kan memang hidup. Pasal makar itu memang di masa-masa di masa Belanda itu ini memang dihidupkan untuk menangkap para anak-anak muda yang mencoba untuk yang melawan penjajahan di masa lalu gitu. Nah, pasal itu masih ada gitu dan dipakai untuk mempidanakan kira-kira warga negara yang mencoba kritis terhadap negara gitu. Ditambah dengan undang-undang ITE gitu. Jadi akar masalahnya apa? Ya akar masalahnya ya karena memang secara konsep ya, hak berpendapat itu kan adalah hak sipil politik. Di dalam teori yang namanya hak berpendapat yang notabene bagian dari hak sipil politik itu negara itu wajib pasif, wajib peran negara itu minus, dikurangi gitu ya, dan menahan diri untuk mencampuri hak-hak yang berdimensi hak sipil politik. Salah satunya adalah hak pendapat. Nah, itu udah warning. Nah, jadi negara wajib untuk menahan diri untuk mencampuri hak berpendapat warga, hak politik warga gitu, hak berkeyakinan warga. Negara itu wajib pasif, diam. Nah, ketika negara ikut campur, terlalu jauh ikut campur, nah disitulah negara dikatakan melanggar HAM, karena dia terlalu aktif untuk kemudian mencampuri hak berpendapat warga negara gitu kan. Mungkin Pak, pertanyaan dari saya pribadi, kalau misalnya negara ini kan dapat dikatakan kalau misalnya terlalu dalam untuk ikut campur mengenai hak tadi, bisa digambarkan ikut campurnya ini seperti apa sih Pak, secara mendalamnya itu, atau berupa membentuk undang-undang, atau mungkin negara itu mengatur secara lebih komprehensif di dalam aturan hukum, jadi dalam bentuk apa gitu ikut campur negara Pak? Ikut campurnya itu ya peran negara tadi. Negara terlalu aktif, yang mestinya pasif nih, yang mestinya diam begitu ya. Peran negara minus, tapi malah dia aktif. Gitu. Misalkan ada orang berpendapat nih, misalkan itu ya. Salah satu contohnya misalkan contoh Haris Azhar sama Fathia ya. Itu kan kasus 2002 ya, tahun 2002 ini ya. Dia diskusi di podcast seperti ini gitu. Yang didiskusikan itu adalah hasil riset yang riset itu dilakukan oleh banyak gerakan, oleh LBH Jakarta, oleh Walhi, ada banyak jaringan tuh riset di Papua gitu kan. Kemudian itu didiskusikan, lalu didiskusikan di podcast, setelah itu ditampilkan di YouTube, dipidanakan gara-gara dia mendiskusikan hasil riset. Bayang hasil riset loh ya. Hasil riset tuh. Dia kemudian dilaporkan oleh Pak Luhut gitu loh. Oleh Pak Luhut, oleh pemangku kebijakan malahan gitu ya. Kemudian ada juga seorang teman nih gitu ya. Seorang teman, dia adalah ketua serikat pekerja di salah satu bank swasta. Dia demo dengan sekitar 50 serikat pekerja pada waktu itu. Nah, ketika dia demo, lalu hasil demonya itu dia diliput di media, disampaikan di media, dilaporkan ini bukan medianya, ketua pekerjanya ini gitu.
dilaporkan ke dengan menggunakan undang-undang ITE. Itu 2 kasus. Yang lain misalkan yang juga terjadi di masa pandemi itu adalah 2 peneliti ICW. 2 peneliti ICW dia melakukan riset terkait dengan ada upaya tata kelola negara ya, yang kemudian dia riset dan memperlihatkan ada keterlibatan menteri di dalam risetnya itu. Nah dia rilis, nah nggak terima dengan rilis itu, dilaporkan juga si 2 peneliti ICW ini. 3 kasus, dan data dari itu baru 3 kasus ya. Data dari Amnesty International itu ada ratusan kasus, ada ratusan ya. Ada yang dari aktivis, karena kerjaan aktivis itu kan demo ya. Kerjaan aktivis itu demo gitu, kemudian menyampaikan pendapat gitu ya. Lalu ada jurnalis dan ada beberapa yang lain itu teman-teman yang biasa nulis di media sosial. Kan banyak ya teman-teman itu kan di Jawa Timur itu misalkan ada salah satu mbak-mbak itu, dia pergi ke toko kecantikan. Kemudian dia di toko kecantikan ini merasa ada yang bermasalah gitu setelah dia datang ke toko kecantikan ini, lalu dia nulis di Facebook. Ya, nulis Facebook, dilaporkan. Dilaporkan dengan undang-undang ITE juga. Jadi sekarang itu hati-hati kalau kita berpendapat itu. Kenapa? Karena pendapat kita terhadap satu persoalan itu kemudian bisa dianggap merendahkan orang lain, bisa dianggap merendahkan kelompok lain gitu loh. Nah, mestinya kan ya biasa-biasa aja kita berpendapat kan ya, berpendapat, mengeluh misalkan begitu ya, jangan sampai dipidanakan gitu loh maksud saya. Nah hari ini itu situasinya orang berpendapat tuh gampang dipidana, bahkan ada peristiwa korupsi misalkan ya. Di yang beberapa aktivis yang ditangkap itu kan gara-gara dia itu demonstrasi kemudian mengungkap ada korupsi oleh salah satu pejabat daerah, ya kan? Ya pasti disebut lah, ya kan, yang namanya gubernur bupatinya itu. Ketika disebut masuk media dilaporkan. Gitu. Nah jadi dan ini serius gitu, karena kan mestinya ya ini bagian dari kritik lah ya, kritik terhadap pejabat publik, kritik terhadap mungkin swasta yang tidak bermasalah, misalkan ini kan kritik biasa orang berpendapat gitu loh. Tapi hari ini pendapat itu atau kritik itu sangat sama dengan bahkan ya sama dengan melawan hukum. Kritik hak berpendapat itu hampir sama dengan melawan hukum. Gitu. Di sisi lain nih Pak, apakah ini kemunduran atau regresi dari demokrasi atau kebebasan berekspresi ini mutlak oleh pemerintah atau masyarakat juga berpengaruh terhadap regresi dari demokrasi ini? Iya, demokrasi itu kan daulat rakyat ya sekali lagi. Tentu itu sangat dipengaruhi oleh pemerintah, sangat juga dipengaruhi oleh masyarakat gitu. Jadi karena itu memang dalam satu negara yang demokratis, maka memang partisipasi, hak berpendapat, aspirasi itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Dalam konteks pemilihan umum, pilkada, pemilihan kepala desa, misalkan begitu ya. Atau misalkan dalam konteks penyusunan perundang-undangan, perda, aspirasi itu penting, pendapat itu penting gitu loh. Karena itu kemudian suara masyarakat itu diperlukan dalam satu negara yang demokratis, bukan malah dibungkam gitu ya. Sisi yang lain, negara itu wajib membuka seluas-luasnya untuk mendapatkan aspirasi, mendengarkan aspirasi, mendengarkan pendapat, bukan malah kemudian meniadakan, membungkam suara masyarakat ini gitu loh. Karena itu siapa yang salah terhadap siapa sebenarnya yang berperan terhadap demokrasi? Ya dua-duanya berperan. Negara yang berperan untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi dan legowo ya ketika dikritik. Masyarakat memang harus aktif menyampaikan pendapat sehingga ada kontrol terhadap negara ini biar terkelola secara transparan, secara bertanggung jawab gitu ya. Sebenarnya itu.
dua-duanya itu berperan gitu kan. Dua-duanya berperan. Terus indeks demokrasi Indonesia kan bisa dikatakan paling rendah dalam sejarah di tahun 2020. Ini sedikit meningkat di 2021. Apakah ada peluang untuk demokrasi Indonesia ini bisa lebih meningkat? Sejauh mana, sebesar apa peluang demokrasi Indonesia ini agar bisa lebih maju atau lebih meningkat? Iya, demokrasi itu kan memang ini ya, dia adalah berproses sangat panjang gitu. Jadi karena itu demokrasi itu, salah satu ukuran demokrasi itu kan bisa diukur dari dua tuh. Demokrasi itu secara prosedur dipastikan ya. Kan ada demokrasi prosedural, ada demokrasi substantif. Demokrasi prosedural itu membayangkan bahwa di dalam satu negara itu semua peraturan, semua kebijakan itu secara prosedur itu harus independen, imparsial, non diskriminasi, ya tidak rasis begitu ya, tidak rasis kebijakannya gitu kan. Itu secara secara prosedural itu harus dipastikan tuh. Kemudian dalam konteks substantif ini yang panjang, karena dalam konteks substantif demokrasi itu kemudian kita bisa bayangkan itu adalah satu sistem bernegara yang dimana setiap orang itu bisa saling menghormati, bisa saling toleran gitu ya antara satu dengan yang lain. Kemudian kebebasan pendapat itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Lalu juga pada sisi yang lain anti kekerasan, itu penting tuh. Demokrasi itu salah satu ininya itu anti kekerasan gitu. Walaupun kita berbeda pendapat seperti apapun, tapi beda pendapat itu biasa gitu. Beda pendapat itu biasa. Dan demokrasi itu juga berkorelasi dengan kesejahteraan, keadilan sosial gitu loh. Karena kan ada, kita dengar kan demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi kan. Nah, demokrasi ekonomi itu kapan? Ya ketika rakyatnya itu sejahtera. Tidak ada lagi yang miskin, tidak ada ketimpangan kaya dan miskin. Setiap orang itu bisa mengakses terhadap pendidikan gitu kan. Nah, itu demokrasi itu. Jadi memang demokrasi itu panjang. Gitu. Di negara yang demokrasi sipil politiknya bagus, belum tentu demokrasi ekonominya bagus kan. Jadi memang berpanjang gitu loh, panjang. Prosesnya panjang ya Pak ya? Prosesnya sangat panjang. Dan Indonesia saya kira ada banyak catatan di situ. Demokrasi sipil politiknya masih banyak bermasalah kan. Kenapa bermasalah ya? Banyak orang ditangkap gara-gara pendapat, ngeritik ditangkap misalkan gitu ya. Pembuatan kebijakan kita ini masih banyak yang jauh dari mendengarkan aspirasi masyarakat misalkan begitu ya. Dalam konteks ekonomi kita bisa baca tuh ketimpangan antara kaya dan miskin di Indonesia itu serius. Coba dicari di data itu, cek ketimpangan orang terkaya di Indonesia dengan orang yang miskin di Indonesia ya. Wah, itu ketimpangannya luar biasa. Saya kira itu jawaban saya tuh. Sampai kapan ya kita itu diperjuangkan gitu. Terkait waktu berarti kita harus sama-sama berjuang lah ya Pak untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berekspresi kita sebenarnya ya Pak. Ya diperjuangkan, yang terpenting itu kan demokrasi itu kan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, pendapatnya begitu ya. Kritik harus dimunculkan, karena kalau kritik nggak dimunculkan korupsi politik itu terjadi gitu. Ya kan? Kebayang salah satu dampak dari ada banyak orang yang ditangkap gara-gara pendapat ini kan sebenarnya kemudian layanan publik tidak bisa dikritisi, ya enggak? Kemudian kita mau ngeritik rumah sakit mungkin jadi masalah, ya kan? Ngeritik kantor desa nanti juga bermasalah, ya kan? Ini kan serius nih, gitu kan? Jadi harus dikawal ya. Bagaimana iklim demokrasi ini kebangun di tingkat masyarakat dan negara juga mencoba untuk menahan diri agar tidak terlalu intervensi terhadap urusan hak sipil dan politik. Berarti Pak mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Terkait apa yang perlu dibenahi nih Pak oleh bangsa Indonesia ini baik dari substansi hukum
struktur maupun kultur masyarakat hukumnya nih Pak untuk menuju Indonesia yang lebih demokratis dan terbuka terhadap pendapat. Oke. Itu gimana Pak? Friedman ya. Oke. Friedman. Dalam konteks substansi hukum, saya kira yang paling serius hari ini itu Undang-Undang KUHP yang berisi pasal-pasal karet ya, yang gampang orang ditangkap segala macamnya. Undang-Undang ITE yang juga punya banyak pasal-pasal karet, itu harus dibaca ulang, diperbaiki dan bahkan dicabut gitu, karena itu berbahaya gitu ya. Kemudian dalam konteks RKUHP, jangan sampai RKUHP ini juga malah kemudian menghidupkan kembali pasal-pasal karet yang berbahaya bagi kebebasan berpendapat dan membungkam masyarakat begitu ya. Itu yang pertama di level substansi. Di level struktur hukum, saya kira ini kan banyak ya, ada aparat penegak hukum, ada polisi, jaksa, hakim, pembuat undang-undang, ya kan. Saya kira yang paling penting di sini adalah ya sebagai pemangku kebijakan, struktur pemangku kebijakan ya, mestinya memang harus terbuka gitu, harus terbuka, menerima pendapat masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, kritik masyarakat didengarkan gitu. Jangan menjadi pemimpin itu kemudian baperan gitu loh. Ya kan? Ya itu karena yang dikritik itu kan jabatannya bukan individu gitu loh. Karena dalam konteks itu struktur hukum itu saya kira adalah orang-orang yang harus berjiwa negarawan gitu. Mampu mendengarkan suara dan pendapat masyarakat, bahkan kritik sekalipun gitu ya. Dalam konteks budaya saya kira kita masih hidup dengan kebudayaan yang kebudayaan yang masih ada konteks kekerasan begitu ya, konteks bullying, konteks hate speech, merendahkan. Saya kira itu juga sesuatu yang harus diperbaiki ke depan gitu ya. Dan tentu itu butuh banyak keterlibatan pemangku kebijakan, para tokoh agama gitu ya. Saya kira itu tugas bersama ya. Saya kira itu dari banyak jawaban dipersingkat demikian. Mau ada closing statement Pak? Mungkin ada pesan buat teman-teman dari mahasiswa hukum? Oke. Pesan buat mahasiswa hukum terutama yang di depan saya ini. Ya kita saya kira perlu meningkatkan budaya kritis kita ya, budaya membaca, termasuk pada sisi yang lain adalah mengembangkan sikap toleran, sikap tasamuh ya terhadap perbedaan pendapat gitu. Dan demokrasi ini sekali lagi endingnya itu adalah bahwa setiap orang itu sama. Negara ini tidak hanya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok saja, tetapi dikendalikan oleh semua orang yang beragam, baik suku, agama, jenis kelamin. Karena itu semua orang ini harus mendapatkan penghormatan yang sama di negara ini gitu. Saya kira itu. Mungkin untuk podcast sesi kali ini kita cukupkan karena sudah cukup lama ya. Dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan lengkap lah ya, lengkap banget malah dengan contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan juga dari Bapak Syafi'i. Mungkin kita sebelum kita tutup mengucapkan banyak terima kasih nih Pak. Sama-sama, sukses selalu ya sudah teman-teman FKPH. memberikan ilmunya kepada kita semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik dari teman-teman FKPH maupun teman-teman yang nonton. Nanti kita ditayangkan di channel YouTube-nya di FKPH. Siap. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa juga follow IG-nya FKPH terkait informasi lebih lanjut dan podcast-podcast selanjutnya, dan juga ada juga hasil-hasil penulisan dari teman-teman FKPH lainnya di IG FKPH di FKPH_berjaya, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya FKPH di FKPH Talk. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Saya Naum Wulan dan rekan saya Rahmat Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.